kondisi mabuk itu ternyata itu bisa Mas. Ketika ngomong muni kuwi ora nang kene nggone Bali. Dan lucunya itu pulang Mas. Sembuh. Dia itu menggejejer di depan pintu, tapi tangan kirinya itu ngacungi begini. Habis itu. Kayak yang sudah ada di lukisan. Kan selama ini ada yang ini lukisan Nyi Roro Kidul atau Ratu Selatan itu seperti itu kan, bahkan ada lukisannya atau itu. Nah, apakah seperti itu? Enggak, wujudnya beda. Enggak. Pakaiannya seperti apa saat itu? Pakaiannya itu Halo, para penonton setia Gudut Mistis, kita berjumpa lagi di podcast yang lainnya dan kali ini kita sudah kedatangan tamu. Dan siapa tamu ini, bagaimana cerita pengalaman mistisnya dalam hidupnya, nanti kalian akan tahu sendiri. Dan buat kalian yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan di subscribe. Dan tentu saja kalau nanti kalian suka dengan seri kali ini, tinggalkan like-nya ya teman-teman ya. Baik, tanpa lama-lama mari kita mulai saja. Boleh perkenalan dulu dengan Mas, Pak, Om, Simbah. iya. Saya Derajat. Derajat, panggilnya Mas atau Pak? Mas saja enggak apa-apa. Oke. Mas Derajat ini sebagai apa ya, bisa dikatakan punya pengalaman Sebagai pelaku gitu. Pelaku saja ya. Oke, pelaku yang punya pengalaman gitu ya. Dan Mas Derajat ini katanya punya pengalaman yang menarik tentang hal-hal mistis ya. Iya. Boleh diceritakan itu pengalamannya tentang apa, kapan, dan seperti apa detail ceritanya, boleh nggak? Oh iya. Pengalaman mistis itu saya itu kan gini Mas, mungkin Ya. dari umur dari balita kali nggih, sudah cukup akrab dengan hal-hal apa ya supranatural nggih. Kebetulan dari bapak, ibu, dari keluarga itu memang pelaku nggih, pelaku ngoten. Jadi ya dari kecil memang apa ya, memang ya biasa akrab gitulah. Bisa dibilang akrab gitulah. Misal untuk pengalaman mistis yang mungkin nganu nggih, mungkin bagi sebagian orang mungkin ya juga apa ya, familiar juga, misal mamane ketemu dengan hantu, kalau boleh disebut hantu bahasa Indonesia atau apalah nanti rekan-rekan yang membahasakannya itu. Mulai dari pengalaman sing ini ada banyak saksinya. Ada banyak saksinya, kebetulan juga saksinya juga masih sugeng semuanya, masih hidup, nanti bisa di cross checkkan juga. Jadi dulu itu kita pernah suatu ketika itu acara bareng-bareng. Langsung saja gini. Bareng-bareng itu kita ke suatu gunung di Jogja. Itu tepatnya di daerah Sleman, yang mungkin juga bisa ditebak tempatnya. Kita tuh ada acara kemah di situ. Kemah itu selama 3 hari. Nah, kemah selama 3 hari di sana itu pengalaman sing paling apa ya? Sebenarnya ada banyak, tapi pengalaman sing paling unik itu ketika mau jalan-jalan santai. Jalan-jalan santai mau ke sebuah gua. Jadi gua itu kan kita susur sungai, tapi kita dari atas, dari sebelah barat. Kita susur sungai, tapi dari atas itu. Begitu jalan sekian menit itu dari belakang itu ada sing barengi Mas.
ada yang barengi itu pakai busono lengkap. Busono lengkap itu yuk tangan sebelah tangannya itu bawa koyo apa ya, sisian pring tapi bagian dalam. Oh, bahan besek itu ya? Iya itu, tapi ditekuk gini. Gitu. Ya bercakap-cakap dengan saya karena kebetulan saya di urutan paling belakang. Di urutan paling belakang ya teman-teman depan saya itu ya biasalah wis pasang-pasangan lah. Dan saya kan ya saya nggak punya pasangan dewi saat itu nggak punya pasangan dewi karena ya sudah saya memastikan teman-teman saja saya di belakang. Lagi giliran saya di belakang itu justru malah disitulah keanehannya itu. Begitu datang tak tanya, bapak saking pundi? Pikiran saya belum aneh-aneh saat itu. Saya dari jauh, intinya dalam bahasa Jawa halus. Saya dari jauh. Ajeng tindak pundi lah, kula ndereke panjenengan. Saya kan mikir kan, siapa ya? Kan gitu. Kalau ada yang laporan tentang acara saat itu mau jalan-jalan, tak pikir saya orang pertama yang harusnya tahu. Karena saat itu sing duwe gawe kan kita. Tapi saya tidak tahu, tapi tak pikir lagi, loh, sapa meneh ya sing anu ya. Akhirnya oh ya sudah abaikan. Akhirnya di situ ngobrol, tapi beliaunya memang tidak apa ya, menampakkan muka nih begitu ngobrol itu. Tetap pandangan kosong ke depan. Oke, begitu ngobrol, kita sampai di ujungnya itu kita turun. Ujung sungai, dan sungai itu boleh dibayangkan, sungai itu dari atas kita jalan itu melihat ke bawah itu pucuk-pucuk apa ya, pohon kelapa itu kecil-kecil. Oh iya, tinggi ya? Karena tinggi sekali. Amit sewu nek bahasane rada kemajuan itu nek umpamane amit-amit nek misal blinding sampai bawah jadi abon mas. Abon bener-bener jadi abon karena mungkin itu ada mungkin sekitar 60-80 meter. Dan jadi benar-benar dari atas itu melihat ujung pucuk pohon kelapa itu benar-benar di bawahnya. Sampai di ujung kita turun. Orang 35 orang itu turun. Begitu turun, sampai di bawah. Sudah mentok kan ada batu besar. Sebaliknya kan ada gua nih. Sampai di bawah akhirnya mulai koyo bertanya-tanya. Akhirnya saya itu menanyakan, apa leres Pak mergini menika? Beliaunya memang ya leres menika. Akhirnya balik menuju ke selatan, tapi lewat sungai, artinya yang sudah di bawah. Oh iya, dari batu itu mungkin saya jalan cuma sekitar 2 meter lah. Dari situ ada lokasi buat foto-foto. Begitu kembali itu jalan yang dilewati kan sudah tidak kelihatan. Jadi dari atas kita jalan itu dari atas itu apa ya nek bahasane Jawa itu lokasinya itu ngendil. Jadi terus besar gitu. Ya betul. Jadi nek misal dari atas sini untuk turun ke bawah itu nggak mungkin jalan kaki, itu nggak mungkin. Kita dari bawah itu sudah nggak nemu jalan ini tadi. Jadi jalannya tuh ngendil begini. Jadi satu-satunya cara dari atas mau ke bawah atau dari bawah mau ke atas tuh pakai tali. Oh jadi kayak gua di bawah gitu ya? Jadi cekungan sungai, tapi kan pas lereng pinggir-pinggirnya ini nggak vertikal begini, tapi justru malah begini. Oh ada cekungannya. Iya, gitu. Itu memanjang besar itu. Akhirnya awak dewi mau 35 orang itu bisa sampai di bawah itu. Mau awak dewi lewat ngendi? Pertanyaannya begitu. Kok iso sampai di situ? Akhirnya dari 35 orang, akhirnya ya sudah jalan kaki mau tidak mau ya lewat sungai itu. Logikanya ketika nurut sungai itu pasti nanti sampai nenggon penambang pasir kono kae. Itu logikanya seperti itu. Begitu jalan itu kita jatuh
jatuhnya itu justru malah sampai di wetan kali, Mas. Wetan kali mungkin sekitar 3 jam lebih, Mas. Tiba-tiba nyebrang. Tiba-tiba itu jalan kaki, terus akhirnya itu kok sampai wetan kali. Dan di wetan kali itu posisinya Lenyadar itu begitu tahu ada aktivitas nekono penambang, tapi harus ke sana itu angel banget ya. Akhirnya muter. Nah itu jalan-jalan udah wes sampai di situ 3 jam lebih. Akhirnya sudah selesai, masih bertanya-tanya. Tapi untuk Pak Suryani sendiri masih kengtan. Oh seperti itu. Kebetulan kan karena memang jejer nggih. Memang jejer, jadi memang betul. Tapi teman-teman di depan saya itu melihatnya itu macam-macam, Mas. Ada yang setahunya itu orang mau ngerumput. Ada yang depannya lagi itu tahunya itu iya, tahu saya itu ngobrol sama orang, tapi tahunya itu orang apa gitu loh. Mau kemana gitu. Udah begitu sampai ke TKP lagi, akhirnya ketemulah sama Simbah yang di situ, Mbah inisial Mbah M. Nah itu akhirnya tanya, begitu sebenarnya ya sudah biasa obrolan biasa nggih sama Mbah M itu. Obrolan biasa, Mbah ini tadi ada kegiatan. Oh ya, dengan tertawanya yang khas. Itu udah wis dengan ketawa ketiwi begitu si Mbak kemujeng seperti ini. Akhirnya saya sampaikan, Mbak tadi saya jalan-jalan mana sing ndugeke. Ada yang ikut, ada yang apa gitu. Oh begini. Mungkin setelah langsung si Mbah Suwargi itu langsung diam. Habis diam itu langsung pucet. Nuwun sewu, ya, tangan itu langsung begini, tremor gitu. Itu enggak, pokoknya itu apik li, begitu tak. Enggak diterangkan seperti apa, enggak dijelaskan seperti apa, bagaimana. Oh ya sudah, itu. Tapi yang saya ingat betul itu perubahan mimiknya, mimik mukanya mulai saking guyu gembira itu langsung sepet hilang, dan bener-bener pucat takut itu. Iya, tremor ya di situ. Saat itu kan saya belum jawab pertanyaan nih, artinya. Akhirnya saya ya sudah. Waktu berjalan, waktu berlalu, akhirnya saya kepanggil sama Budi saya juga pelaku spiritual juga. Almarhum Raden Nganten Suratmi itu juga bisa dibilang ya kental itu. Nah itu juga tak tanya dari mimik yang bahagia itu tetap tidak mau jawab, bahkan malah apa ya kalimatnya itu dari Budi saya masih ingat betul. Wis dadi sumpah kaya budimu iki. Kaya ngono iki ra iso ngomong ning kuwi apik nggo kowe. Semakin penasaran. Akhirnya oh ya wis. Oke, akhirnya mungkin teman-teman yang di Jogja mungkin familiar juga dengan yang saya sebutkan Mbah Selo, daerah Kretek, Bantul, itu juga pelaku spiritual juga. Itu 2 kali saya tanya, itu tidak berani juga jawab. Tidak berani jawab. 2 kali bertanya, 2 kali tidak mau jawab. Nah, sudah ya akhirnya setelah 3 orang tersebut, setelah orang yang punya kaliber mantep, itu sudah tidak mau jawab semuanya. Akhirnya tak pikir-pikir, oh mungkin memang ada hal-hal di dunia itu sing memang sebaiknya didiamkan dan jadi misteri saja.
Akhirnya saya kemutan begini. Salah satunya itu mungkin gini, nek menurut saya. Kayak perjalanan seperti itu kan tidak mungkin dilalui ujuk-ujuk tuh Mas. Tapi nek menurut pandangan saya itu kan juga wis dipilih saka mbah-mbah dulu. Artinya begini, ketika saya mengalami seperti itu kan mungkin karena apa? Suwargi bapak saya pun juga pelaku spiritual yang juga ngalami di Merapi. Yang mungkin teman-teman sing pendaki, mungkin teman-teman sing mapala mungkin juga tahu kondisinya seperti apa. Dulu nek suwargi bapak itu 3 hari ngebleng itu batal kele poso. Jadi 3 hari tidak makan tidak minum. Itu dari bawah itu lari sampai ke ujung pucuk Merapi. Itu lari nggak boleh berhenti, lari sampai di ujung baru boleh minum air putih. Dan lucunya lagi masih saya simpan itu di rumah. Itu masih ada ukuran lirang itu segini Pak. Lirang dari Merapi itu. Kalau kita sebagai apa ya, anak gunung, apa ya, mapala apalah gitu, pecinta alam, kita pastinya juga akan rodok gumun ya. Kalau boleh dibilang gumun, karena nek misal kita lihat dari medannya kan tidak mungkin dilewati orang Mas. Ya, tim SAR aja butuh tali. Iya, dan itu nek misal mau ke lokasi yang kawah, yang ada apa belirangnya, itu kan bukan rutenya Mas, karena memang ngendikannya dulu kan batu itu kan nek di atas itu ukurannya bukan sebesar yang di bawah kan. Kalau yang di atas itu ya sak cilik-cilik sepodo bifet, nek gede sepodo omah. Nah gitu itu ngelinding. Nah gitu, tak pikir-pikir tuh mungkin apa ya, mungkin karena dulu bapak juga pelaku, almarhum Simbah dulu juga pelaku yang juga di Merapi juga. Yuk, apa jenenge? Oh mungkin putu-putune juga ngalami kaya ngono kuwi. Yang mungkin bisa dibilang apa ya? Mungkin pesannya kan sing tak ingat itu begini. Urip aja mandek. Lakoni sing ngatok lakoni kuwi apik Mas, terusno. Saat itu yang bilang begitu. Tak pikir apa gitu. Oh, begitu berjalannya waktu itu baru sadar, baru oh ternyata itu gitu. Ternyata itu orang itu memang ono apa ya. Orang itu bebas untuk memilih ini dan itu, baik dan buruk itu. Tapi cetak birunya itu tetap ada. Dan ternyata itu ngoten niku Mas. Cetak birunya itu ada. Walaupun kadang orang itu bisa sok banyak, sok bingungi. Itu kan karena apa ya, nek kayak itu kan nek saya menyebutkan improvisasi hidup. Tapi aslinya cetak biru itu ada. Seperti itu. Itu salah satu pengalaman pengalaman mistis sing saya alami. Tapi juga bukan hanya saya tok, ada 35 orang di situ. Jadi mungkin kalau misal mamane saya bohong atau bisa di cross check ke teman-teman saya, itu bisa. Ada banyak sebenarnya Mas, kayak misal kayak ketemu hantu, hantu itu misal kayak yang belum lama gitu Mas kayak. Kayak ketemu hantu itu ya pernah beberapa kali kita mungkin dari net itu dari kan mungkin sering gitu. Tapi ketika orang itu so ngomong ke mana, aku nak ketemu hantu, aku nak ketemu hantu itu biasa ini dan itu kebiasaan. Biasanya cuma 2 nek saya itu nak komentari orang seperti itu. Nek orang wong kemendel, orang wong kosong. Biasanya begitu. Karena apa? Yang namanya hantu kan apa ya, ada grade-nya teman. Ada grade-nya. Ketika kita ketemu yang biasa mungkin podo-podo kaget, kita kaget, DE lunga, awak dhewe mungkin isih deg-degan.
Lah nek ketemu sing ora kaleng-kaleng kan awak dhewe kono perbawane awak dhewe mau berdiri wae ra iso Mas. Iya. Itu sing do mungkin muni dadi nek ana sing ngomong muni saya nek sama hantu enggak takut begini lah ya sih sing opo dulu Ya. kan gitu. Oke, jadi ini menarik ya tadi dari pengalaman pertama. Sebelum dilanjutkan Mas Derajat, monggo diminum dulu. Siap. Nanti keburu melak. Siap. Wah ini sepertinya cerita pengalaman pertama tadi cukup menarik ya, bahwa menyusuri sungai dari puncak gunung itu dia diikuti oleh sosok yang masih misteri sampai sekarang gitu ya. Nah, mungkin ada gitu dari teman-teman penonton ini yang pernah mengalami hal yang sama. Kalau memang teman-teman ada yang mengalami hal yang mirip, setidaknya mirip, entah sama entah enggak, bertemu seorang laki-laki gitu nggih, berpakaian lengkap, blangkon, surjan, kemben, jarik gitu ya. Monggo silahkan saja di-share di kolom komentar, siapa tahu ceritanya mirip. Nah, nanti mungkin akan jadi sama atau mungkin beda kejadian gitu kan. Siapa tahu kan ya, karena kan pengalaman seperti ini bisa kadang ada yang sama, ada yang enggak. Tapi pengalaman tadi dari Mas Derajat ini sangat menarik dan unik gitu ya, karena sampai yang dikatakanlah ilmunya tinggi, nggak kaleng-kaleng aja nggak berani mengungkapkan itu sosok itu siapa ini. Tapi Mas Derajat sendiri berjalan berdampingan dan ngobrol. Ngobrolnya santai ya saat itu ya? Ngobrolnya santai, bahkan pikirannya itu sebenarnya kan nggak gerambiang Mas. Nggak gerambiang sama sekali, ini siapa, bagaimana, dari mana, nggak curiga ya? Enggak, justru malah begitu mulai curiga itu setelah perjalanannya itu selesai sampai di bawah tek itu baru langsung pikirannya begitu pikirannya mulai curiga, tak tanya beliaunya nopo leres mergine menika, beliaunya langsung dengan diam menghadap ke selatan itu, tetap nggak ngelihat saya. Iya, saya masih ingat itu pasuryane le putih, ada andeng-andengnya itu, okay. Tapi oh iya, dan ternyata itu kalau dulu tuh yang ngasih jawaban itu justru malah setelah sekian tahun itu baru dijawab itu sama Suwargi Bapak. Tapi ya ndak usah disebutkan juga nggih, karena nanti tapi itu pun setelah sekian tahun. Tapi nek dari beliau-beliau yang tiga itu yang istilah pelaku di Jogja, yang kebetulan juga dulu sering sehelo dengan saya, itu tiga-tiganya ndak berani. Dan lucunya lagi kan ketika pengalaman mistik itu nek dialami pribadi itu kan bisa jadi itu hanya kesan. Lah ini kan ada 35 orang Pak. Ada 35 orang ikut di situ, ikut turun, yang notabene jalan itu nggak ada. Ini menarik. 35 orang, bukan hanya saya sendiri kan nanti bisa kan, bisa ini dan itu. Nek 35 orang yang ikut di situ kan artinya kan lain. Iya, saksinya jelas banyak ya, banyak yang menyaksikan, meskipun dengan wujud yang berbeda-beda kan mereka lihatnya. Betul. Nah itu tadi soal yang turun gunung bertemu sosok misterius. Nah tadi Mas Derajat pernah sempat bilang bahwa bertemu dengan yang katakanlah hantu. Ya, boleh diceritakan nggak itu pengalaman bertemu dengan hantunya? Hantu seperti apa? Apakah hantu yang umum dibicarakan orang kayak kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain-lain seperti itu, atau yang bagaimana pengalaman jenengan? Saya itu nek cerita begini tuh kadang itu kan Mas, apa ya? Terus terang cerita begini itu deg-degan. Ya di sini tuh rasanya itu koyo cerita ora gitu. Makanya nanti kadang sok apa ya, bahasanya itu bulet. Untuk milih kalimat yang paling pas. Saya itu pernah, ini salah satu belum lama, tapi tidak di tempat yang
sekarang ya sebelumnya itu kan. Jadi gini, kebiasaan tidur saya itu kan nek tidur karena saya itu punya anak-anak kecil Mas Ya. saat itu ada kamarnya itu 1, 2, 3, ada 3 kamar tapi yang dipakai ya tetap 1 kamar untuk untek-untekan koyo teri koyo bandeng gitu tidur di situ gitu. Belum sampai hampir pagi Mas. Hampir pagi itu bisa jenengan bayangke nggih setengah tidur ning setengah melek Ya. itu mungkin paling jarak nek dengan kaki saya mungkin tidak sampai 1 meter Mas. Jadi tidak sampai 1 meter tuh kaki saya itu wis dekat dengan pintu masuk kamar. Di luar pintu itu yang namanya Mbak Kunti merah itu memang ada bener. ada dan saya lihat sendiri, saya menyaksikan sendiri. Saat itu saya lihat itu kaget sak kaget-kagetnya. Tapi saya itu apa ya? Saya itu juga bukan orang sing kendel ya Mas ya. Bukan orang, kan ndak ada tuh wong kendel itu Mas. Saya itu kaget mau bangun tapi ndak bisa Mas. Ndak bisa jarak segitu itu dia itu mengejejer di depan pintu. Tapi tangan kirinya itu ngacungi begini habis itu. Iya saya ndak tahu itu maksudnya kode apa. Oh iya tidak mungkin juga itu ngopi dulu kan nggak mungkin. Tapi yang jelas itu posisinya itu seperti itu. Saya itu mau bangun mungkin saya 45 derajat begini. Mau bangun itu tidak bisa. Saya itu mengkelingan anak saya di kedua sisi gitu. Akhirnya saya itu bisa ngejengi kanan kiri, tapi saya meripat tidak pernah tinggal kayak tetap tanggap ya. Itu memang ada cen perbawone cen ngeten. Asli perbawone ngeten. Saya ketemu beberapa kali dengan yang namanya demit itu nggak sampai begitu. Walaupun misal jaraknya dekat. Gitu. Tapi nek sing itu memang rodo. Ya mungkin edisi yang itu mungkin edisi sing limited edition ya. Bangun pun saya tidak mampu. Saya itu kaki kiri saya itu tak tumpang ke anak, yang satu itu tak numpang ke anak yang satu itu saya bangun ke istri. Tapi ternyata saya itu begitu bangun ke istri, saya itu misalnya mengacungi tok, nggak ngomong dari yang begitu tok. Akhirnya aku istri bangun, gitu, itu maklap gitu, hilang. Iya, akhirnya cetok nona gitu tadi. Akhirnya begitu berjalan waktu 1-2 hari saya tanya ke simbah dekatnya yang di situ yang biasanya kadang pas lagi istirahat nemeni saya. Namanya Mbah Topan. Akhirnya saya tanya, Mbah nuwun sewu apa dulunya itu mriki niku ana sing nuwun sewu le meninggal itu grantes. Wonten Mas. Akhirnya diceritake seperti lha pripun to mboten. Wonten jalan riyen wonten sik nganti nuwun sewu mboten konangan. Di situ. Iya. Nggih. Ya pripun ya ndak apa-apa. Ya ndak apa-apa, akhirnya ya saya tetap tidur di situ. Tetap tidur di situ artinya ya wes itu artinya itu saya memang mau menggarisbawahi ya memang hantu itu memang grade-nya ada banyak. Grade-nya ada banyak. Salah satunya itu dulu di cerita lagi itu waktu dari jangan ngedit di salah satu pantai selatan ya. Saya nggak mau menggiring opini itu opo, nggak usah. Tapi dengan nanti para pelaku istilah pelaku kejawen atau ngaruh itu nanti punya nganunya sendiri, punya bahasanya sendiri. Dulu saya pernah lihat itu Mas, sosok cewek cantik banget nih di dekat pantai itu ya, bilangnya cantik banget nih. Jenengan saya bayangke begitu weruh itu bener-bener deg-degan tuh bukan deg-degan sing dudu-dudu, tapi wis sir-sir gitu. Munggah gini sampai mubeng gini. Itu bisa jenengan bayangke meripat terpesona
dodone deg-degan banget, tapi nuwun sewu burung itu kayak ditarik ke belakang kuat banget itu, ke belakang sakit banget itu nanti itu. Nah itu juga ada sih ngoten niku. Dan ya ternyata itu apa ya? Ya mungkin itu bagian dari apa ya? Bagian dari nek sinau gitulah ya. Sinau itu ternyata ada nganu sendiri-sendiri tuh orang itu. Ini buat ini buka ini nganu ini gawan lahir seperti ini nganu itu kan nanti kan ini akan ngasah di bagian ini ternyata itu seperti itu Mas. Ngoten niku kurang lebihnya itu. Nah ini soal yang pertama tadi yang kunti merah tadi ini sampai nggak bisa bangun, ini menarik untuk agak dikuliti sedikit, nggak apa-apa nggih? Siap, iya. Nah itu menurut orang tua di sana ada yang meninggal mengenaskan gitu, berarti di rumah itu. Jadi saya itu kan ketika itu kan langsung tanya apa selang hari itu kan saya langsung tanya sama beliaunya itu apa dulu ada sih kan? Oh betul memang ada. Jadi ceritanya itu awalnya itu belum mau jawab. Tapi pun toh Mas enggak kok mengtanglet. Tapi pun toh Mas enggak kok mengtanglet. Akhirnya diling-iling diem gitu. Ada Mas, ada dulu itu memang ada. Yuk diceritakan kronologinya. Bahkan dulu itu ketika meninggal tuh sampai enggak konangan selama berapa. Berarti sampai busuk nih. Kemungkinan karena mungkin misal 1-2 hari nggak konangan itu kan ya bisa dibayangkan ya itu dengan kondisi yang sakit sebelumnya. Ya oke, gitu ya, saya langsung bayangkan pikirannya mungkin bisa jadi yang di kiwoteng itu yang mimbo-mimbo dengan alasan itu kan gitu. Nah itu tadi kan dia berdiri cuma nunjuk tangan kirinya kan? Apakah itu menunjukkan sesuatu, menemukan jawaban dari maksud dia itu enggak selama ini? Kemungkinan besar untuk disuruh keluar, enggak di situ. Oh gitu. Jadi bukan misalnya kayak menunjukkan dulu aku mati di situ. Kemungkinan besar nek saya jangan di situ. Apa istilahnya keluar, mungkin begitu. Maksudnya jangan tinggal di rumah itu lagi gitu. Tapi masih bertahan di situ berapa lama setelah itu? Setelah itu berapa nggih? Setelah itu bukan hari tapi bulan loh ya. Beberapa bulan ya, baru pindah. Baru pindah. Tapi selama sebelum pindah itu ada kejadian lagi? Kalau kejadian lihatnya itu enggak, karena begitu tahu ada jawaban dari Mbah Topan tadi, kita akhirnya saya ya disebut Mas. Nek carane wong Jawa itu kan ya didongake Mas, didongake. Ibaratnya kan wis padha-padha ngono to, wis padha-padha aku tahu weruh wujudmu, kowe tahu weruh wujudku. Ya wis didongake wae. Enggak perlu sing ini dan itu. Tapi nggak ada kejadian aneh misalnya tiba-tiba jadi ada celaka atau sakit atau itu nggak ada? Enggak, aman habis itu aman. Masih terkendali. Cuman sering banget itu nek misal suara-suara misal kayak tembok gitu. Ada gitu. Sering, bahkan bisa dibilang musik tiap malam Mas. Iya. Jadi ya biasa Mas lah sekarang. Dan nek enggak di situ mau di mana lagi Mas? Iya. Logikanya kan begitu. Dan nek ketika ada pilihan untuk pindah, mungkin saya akan pindah. Lah ketika belum ada pilihan untuk pindah pun kayak ngono kuwi ketika ditanggapi dengan takut itu pun juga bukan solusi, tapi nek ketika ditanggapi dengan santai kan malah jadi hiburan. Gitu. Ya, jadi ya tanggapi dengan santai saja. Oke. Wah ini menarik ya pengalaman di rumah tinggal bersama kunti merah ya berarti ya. Ini pengalaman yang unik lagi, ini jarang-jarang terjadi kayak gini ya. Mungkin ada dari teman-teman penonton semua yang mengalami hal yang sama, tinggal bersama sosok tertentu ya, entah apapun itu, dan ada pengalaman yang berbeda. Monggo boleh di-share di kolom komentar atau mau dibagikan ceritanya di podcast ini.
teman-teman bisa DM saya di Instagram atau di TikTok. Nah, ini alamatnya di sini ya. Nah, itu ada tulisan di situ. Silakan DM saja, siapa tahu nanti teman-teman bisa berbagi juga di podcast ini. Nah, lanjut lagi Mas Derajat, tadi soal yang di pantai. Nah, apakah itu, misalnya saya boleh menyebutkan, itu adalah sosok yang selama ini dibicarakan oleh masyarakat luas yang umum diketahui sebagai Ratu Selatan? Mungkin jawaban saya bisa jadi, karena ya sebenarnya kan kita nggak bisa, karena Mas, nggak bisa menjudgment seperti ini kan, enggak. Tapi saya ngerasa, saya nggak ngomentari apalah sebutannya ataupun namanya, tapi saya justru bukan tertarik bahasanya, tapi mengagumi perbawane sing iso kenake, sing iso kita kira pelaku spiritual. Itu kan ketika adep-adepan sama hal yang nggak kelihatan itu kan sing dikenaki pertama kan perbawane Mas. Perbawane arep bentuke elek tapi perbawane cilik ya wis bisa cilik. Tapi bentuknya ayune kaya ngopo, perbawane gede ya memang ya energinya besar sekali itu. Dan itu saya ngerasa banget itu ya itu memang kuat sekali. Nah, saat itu apakah wujudnya seperti kayak yang sudah ada di lukisan? Kan selama ini ada yang ini lukisan Nyi Roro Kidul atau Ratu Selatan itu seperti itu kan, bahkan ada lukisannya atau itu. Nah, apakah seperti itu? Enggak, wujudnya beda. Enggak. Pakaiannya seperti apa saat itu? Pakaiannya itu apa ya, nek nganu iki ndak ijo nganu itu enggak, justru malah apa ya putih, tapi malah kaya anime itu lho. Putih kayak apa ya bahasane kira saiki. Ya begitu, tapi tetap terbuka. Tetap terbuka di sini ya. Kaya nganu terbuka itu. Nggih. Pakai selendang. Nggih. Muter ke atas begitu. Begitu muter itu kan ya itu tadi nuwun sewu. Ayune can ayu banget. Tapi ya itu tadi antara mripat ngetke sama nuwun sewu burungnya ketarik ke belakang itu benar-benar sakit sekali. Jangan bisa ngerasa gitu, bener-bener kaki itu gini gemeter karena sakitnya itu. Karena ngewelnya sakit itu. Tapi meripat ngetke gitu. Karena seingat saya enggak pernah itu Simbah saudara pokoknya si pelaku itu mendoktrin saya mulai ketemu begini sakit begitu itu enggak ada cerita apa ajaran. Ya saya tahu ya karena mengalami sakit sekali, benar-benar sakit. Itu terbang ke atas gitu. Terbang ke atas tapi sebenarnya nggak tinggi Mas, nggak tinggi. Begitu naik begini wong koyo nek rumangsa kula niku koyo wong nari itu lah. Muter begini cuman paling sekitar berapa 2-3 meter. Habis itu lah. Rambutnya pakai mahkota kah? Rambutnya itu yang jelas itu panjang. Panjang itu. Pakaian putih, kembenan itu pakai selendang juga. Tapi mahkota saya enggak lihat itu. Tapi kayak apa mungkin ya daripada berandai-andai nih, saya enggak lihat mahkota seperti itu enggak ada. Gitu. Jadi ini itu iya salah satu sih. Jadi enggak serem juga sih, cuman maksudnya itu kagum ya. Ayo Mas, kecuali saya ngomong jangan elek tenan. Ya. Wah, ini benar-benar pengalaman yang apa ya, rasanya kagumnya sampai sakitnya itu nggak ketolong itu. Kayaknya belum pernah mendengar cerita yang mirip ya sama ini ya, atau sekedar sama gitu ya dari selama ini selentang-selenting. Wah, aku pernah begini gitu. Tapi apakah teman-teman penonton sekalian pernah melihat sosok yang sama yang diceritakan oleh Mas Derajat? Ataukah mungkin mirip? Kan kita kadang beda orang, beda persepsi, terus jadi gambarannya yang dilihat beda gitu kan. Nah, silahkan boleh di-share juga di kolom komentar.
mungkin itu juga akan menjadi tambahan pengetahuan juga untuk penonton yang lain yang lagi sibuk baca-baca komentar. Dan ini sangat menarik sekali cerita dari Mas Derajat ini, banyak sekali ya, dan kayaknya memang pengalaman yang bukan kaleng-kaleng ya Mas ya. Amin. Nah, saya bilangnya gitu saja. Karena yo dalam keluarga saya, keluarga besar itu kan memang keluarga heterogen teman. Agama heterogen. Tapi semuanya itu bermuaranya kan kok pelaku kejawen semua Mas, rata-rata. Itu jadi ya memang dari suasananya terbentuk dari kecil Mas. Dari kecil. Jadi sudah terbiasa dengan energi seperti itu. Bahkan mungkin saya masih, sejauh saya mengingat itu mungkin balita itu saya punya Pak D yang namanya Pak D Senen. Pak D Senen itu nuwun sewu rada ora pas lah nek di standar ke sama orang zaman sekarang, karena memang ngemoi bondo dunia Mas. Tapi dari beliau saya itu bisa melihat sendiri bagaimana ketika orang ngobrol itu rokoknya habis, itu bisa satu slop itu gogrok padahal atasnya seng loh Mas. Jadi kayak gini tiba-tiba ada rokok jatuh. Itu karena apa? Ada yang rasan-rasan rokok entek itu baru jatuh. Dan itu itu pemandangan sing bisa dibilang ya nggak mistik, ya biasa gitu loh. Jadi nek misal mau cerita nganu ya biasa, saya standarnya begitu gitu loh. Maksudnya itu mau cerita apa ya gitu, itu memang dari kecil ya, dari gede ya akhirnya ya sudah ya memang kayak menurutku ya ada gitu. Jadi sudah karena sangat terbiasa, jadi udah bukan hal yang wah gitu. Hampir apalah bahasannya hampir begitulah ya Mas. Jadi kayak seperti itu ya, beranjak dewasa juga lingkupnya masih begitu, beranjak gede sampai sekarang, sampai wis bisa dibilang wis jadi wong tua, jadi orang tua itu ya hal biasa. Nah, dari sekian banyak pengalaman itu Mas yang terjadi, kira-kira ada hikmah tertentu nggak yang pernah Mas Derajat ambil untuk menjalani hidup di dunia ini? Dari sekian banyak kejadian, baik yang sudah diceritakan maupun yang belum, nah itu ada nggak hikmah tertentu yang diambil? Siapa tahu hikmah ini juga bisa berguna untuk teman-teman yang mungkin sama-sama pelaku spiritual atau hanya orang rakyat biasa awam kayak saya gitu kan. Ada nggak? Jane niku kan nganu to Mas. Ki nek ngomongke wong urip nggih Mas. Iya. Wong urip niku kan lahir kan mengkon ngalami to Mas. Orang hidup itu kan lahir hanya disuruh ngalami. Nanti masalah nggon ngalami itu nggon bagian opo semua punya bagian. Enggak bisa dibandingkan, enggak bisa disandingkan dengan pengalaman orang lain. Orang itu suruh ngalami hidup gitu. Begitu dia sudah ning itu kan disuruh meninggalkan keduniawian sebelum meninggal dunia. Nah, habis ngono kuwi kuncine kan seperti itu. Begitu udah sadar kaya ngono kuwi, ya sudah mau apa lagi gitu loh. Jadi nek misal kaya pengalaman spiritual kaya ngono sebenarnya supranatural seperti itu, nek menurut saya itu ya hanya sebagai bumbu saja Mas sebenarnya itu. Hanya bumbu urip saja sing saya tidak lebih dari yang lain tidak lebih daripada saya. Cuman ya nek kaya ngono kuwi hanya pengasah ya bumbu hidup lah begitu. Benar. Katose nek karena gini Mas. Kalau saya nganu nggih. Salah satu ini ada saya malah ono nganu Mas. Ono cerita lucu Mas. Cerita lucu tapi semua cerita saya boleh di cross checking, ada saksinya, bisa di cross checking. Jadi ketika saya mau bohong
nanti bisa ditanyakan. Ini terjadi di tempat kerja saya sebelumnya, yaitu di sebuah rumah sakit. Rumah sakit tua Mas, tahun 1811 sudah ada itu rumah sakit tersebut. Jadi saya itu kan tidurnya itu di mes di dalam. Jadi di mes dalam. Jadi so jenengan bayangke mes saya itu ketika jam 9 lebih dibuka itu hanya doorlock saja. Doorlock saja. Itu malam itu paling ada lewat itu berangkar pasien. Berangkar pasien itu kadang nek dilihat dari bawah celah pintu itu kadang ono sing liwat. Nah, karena saya dari dulu memang tidurnya selalu di lantai Mas, tidak bisa saya tidur di kasur itu. Oh ada, tapi seringkali bukan hanya bukan hanya seminggu sekali, itu terlalu jarang. Seringkali itu kadang suaranya gledek-gledek berangkar, tapi nek dilihat nggak ada. Suara tok ya? Suara tok, itu boleh di Suatu ketika itu gini, ada cerita lucu ini. Di dekatnya mes saya itu kan ono asrama Mas, asrama putri. Kebetulan di asrama putri itu ada kesurupan massal Mas. Oke. Kesurupan massal. Lah kebetulan lagi di dalam mes saya itu lagi minum Mas, mabuk gitu. Saat itu saya masih senang mabuk. Saya dengar ono suara pating jerit itu di luar, tapi luweh wae to, saya juga punya party sendiri kan. Begitu udah jam 9 lebih itu pramusajinya namanya Mas Iwan, halo. Nah, yang manggil saya itu juga Pak Agus Edi. Nah, itu juga sehat-sehat selalu Mas. Itu saya dipanggil. Lah kondisi saya dipanggil kondisi mabuk Mas. Panggil situ pripun Pak, tapi saya wis pakai ya wis rada wis. Oh iya ngene Pak, ngapunten ya, saya baru ada acara, tapi intinya saya itu disuruh apa ya. Saya juga enggak bisa apa-apa Mas. Itu iki piye Mas gitu. Ya sudah, saya mengejak satu Mas Iwan ikut saya karena itu kan asrama putri. Kan nggak lucu saya nek lihat opo-opo gitu. Begitu saya masuk pintu gerbangnya, itu di situ ada Pak Agus, ada beberapa, dan ada yang mulai keluar. Ada penanggung jawab asrama juga mulai keluar karena mungkin panik ya. Di dalam ada banyak. Begitu masuk itu lihat sosoknya itu langsung mundur. Saya lihat beberapa cewek-cewek itu ada yang dipegangi, ada yang duduk, ada yang pating judut itu banyak. Kondisi mabuk itu ternyata itu bisa ketika ngomong muni kuwi ora nang kene nggone Bali. Dan lucunya itu pulang Mas, sembuh. Maksudnya itu gini loh, saya itu mau menekankan begini, ketika kita itu apa ya istilah itu, bukan negosiasi dengan apalagi dengan praktek sing koyo ngono kae sampai lompat-lompat ya ana kita bukan kan banget itu, kecuali hanya didramatisir nggih. Itu menurut saya itu begini, kayak analoginya gitu, ketika kita itu sering makan ayam. Ayam yang sudah terbiasa dengan saya itu ketika nanti tak panggil pun dia akan datang. Sama halnya kaya ngono kuwi Mas. Tapi kan kita harus bisa menempatkan iki sing biasane karo aku kudu. Sama halnya kaya ning dunia kaya ngono kuwi. Saat itu saya ngono kuwi iso, tapi mungkin di next day saya dicoba nggak iso karena apa? Itu kan bukan materi yang sama lagi. Itu artinya apa? Ketika kita berdoa itu benar-benar apapun ketika kita berdoa itu benar-benar bukan hanya berhenti di sini. Apapun kondisinya, ketika kita itu berdoa bisa sampai di sini, ini yang ngomong itu memang dahsyat Mas. Memang dahsyat. Apapun bahasanya, ketika kita hanya sanggup bilang amin, itu memang dahsyat.
Gitu. Jadi pengalaman itu rodok lucu nek diceritake rodok wagu, rodok ra masuk akal, Iya. tapi boleh ditanyakan. Ya soalnya kan biasanya kan kalau yang menyembuhkan orang kesurupan itu kan dalam kondisi normal, nggak dalam kondisi mabuk gitu kan. Ini dalam kondisi mabuk bisa menyembuhkan orang yang kesurupan massal kan. Wah ini kalau bukan karena memang klop energinya nggak mungkin bisa nih Mas. Wah ini. Dan itu tadi teman-teman banyak sekali cerita pengalaman dari Mas Derajat ini. Kalau teman-teman masih penasaran dengan cerita-cerita semacam ini dari Mas Derajatnya, tinggalkan saja di kolom komentar. Teman-teman mau bertanya, silahkan. Siapa tahu nanti Mas Derajat akan menjadi narasumber berikutnya. Sudah bersedia. Berikutnya maksudnya ketika nanti menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Dan sepertinya sudah cukup banyak cerita pengalaman dari Mas Derajat yang disampaikan sekarang. Nah, nanti kalau ada kesempatan lain mungkin bisa cerita yang lain lagi. Ya, dan terima kasih sudah berbagi banyak hal di podcast kali ini. Terima kasih sudah datang mau berbagi pengalaman dan mungkin beberapa dari ilham gitu kan bisa diterapkan juga di kehidupan kita, karena kan pasti pengalaman kita belajar dari pengalaman orang itu kan sangat mungkin juga. Nah, dan sekian dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir podcast ini. Kita berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang gak akan kalah menarik. Siapa tahu akan jadi Mas Derajat lagi atau yang sudah kemarin sebelumnya, tergantung dari kalian kalau ada permintaan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.